Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini di Sabtu pagi yang cerah, ceria, dan penuh cinta? Terima kasih masih berkenan menyimak dan mendengarkan video tugas-tugas saya. Dan tidak terasa ini adalah video yang ke-16. Sudah di tengah-tengah perjalanan menuju ke 30 video pertama ya. Kali ini saya akan menyampaikan apa yang saya pelajari ketika belajar materi ke-11, ke-12, 13, 14, dan ke-15. Di materi ke-11 saya belajar bahwa di public speaking ini, karena public speaking ini adalah sebuah seni bagaimana kita menyampaikan pesan ke publik, maka dikenal ada 4 elemen agar kita bisa menyelaraskan dengan audiens kita. Dan untuk apa kita berbicara di depan umum, yaitu ada elemen tanah, elemen air, elemen angin, dan elemen api. Tentunya teman-teman masih ingat kapan kita menggunakan elemen tanah, kapan kita menggunakan elemen air, kapan kita menggunakan elemen angin, dan kapan kita menggunakan elemen api. Setelah kita pahami, kita berbicara dengan konteks apa. Lalu di Ilyas Assoff Institute Public Speaking saya diberi materi, ditambah dengan materi apa kerangka dari yang akan kita sampaikan. Pada dasarnya sama, yaitu sebuah materi yang akan kita sampaikan harus berisi tentang pembukaan, isi, dan penutup. Tidak mungkin kita buka tidak kita tutup, tidak mungkin kita tutup tapi tidak kita buka. Nah, inilah kerangkanya. Kerangkanya adalah pembukaan, isi, dan penutup. Di pembukaan ini kita bisa dimulai dengan salam, doa, perkenalan diri, atau ice breaking ringan supaya audiens mengarah ke kita, supaya audiens trans ke kita sehingga kita selaras, kita mudah memberikan materi isi yang akan kita sampaikan. Setelah pembukaan, setelah wujud komunikasi yang selaras, setelah kita mampu menggerakkan partisipasi audiens, kita mulailah masuk ke bagian isi. Isi ini jika di Ilyas Assoff Institute Public Speaking disingkat menggunakan kalimat KISS, yaitu Keep It So Simple. Jadi dibuat si isi ini sesimpel mungkin sehingga mampu diterima dan dipahami dengan mudah oleh audiens, dan audiens bergerak hatinya, tergerak keinginannya untuk melakukan pesan-pesan yang ada atau makna-makna yang ada dari materi yang kita sampaikan. Kita bisa bercerita tentang gaya hidup, menceritakan data. Kita bisa menggunakan pola waktu, misalnya dahulu bagaimana kita berkomunikasi, dengan menggunakan apa kita berkomunikasi, berkembang menjadi surat, berkembang menjadi telepon, berkembang menjadi handphone. Nah, ini bisa dahulu, kini, dan sekarang dampaknya apa bagi kita. Kita juga bisa menggunakan prinsip 5W plus 2H, where, what, when, who, dan why. Lalu yang 2H adalah how and how many. Nah, di sini ini akan memberikan sebuah pesan yang cukup detail dengan 5 hal ini, dengan 5W plus 2H. Kita juga bisa ketika kita diminta untuk memberi sambutan mendadak atau mengisi acara mendadak, kita bisa membuat cerita tentang benda yang ada di sekeliling kita. Sebagai contoh, saya kemarin mencontohkan tentang kunci. Kemudian setelah kita buka acara, kita isi dengan bisa tentang petunjuk pemakaian, dengan petunjuk praktis, 3 tips tentang hidup sehat misalnya. Nah, ini kenapa 3? Karena 3 ini adalah emas. 3 ini akan lebih mudah diingat, 3 ini akan lebih mudah dimaknai. Setelah kita buka, kita isi dengan
hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan tema materi. Kita bertugas untuk memberikan penutup. Penutup ini bisa macam-macam, bisa berupa pantun, bisa berupa ajakan, bisa berupa kutipan, atau bisa untuk kita bikin sebuah komitmen agar audien mau melakukan apa pesan yang ada di dalam materi ini, ajakan atau membuat rekomitmen agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan dipraktekkan, tidak hanya berhenti di ruang kelas saja. Karena apa? Karena semua akan sia-sia ketika apa yang kita berikan, kita sampaikan tidak dipraktekkan, hanya mengendap di pikiran audien. Nah, disitulah kekuatan seorang public speaker untuk mampu mendorong, menggerakkan audien bergerak dengan penuh semangat, dengan penuh antusias mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh kita, sehingga ilmu yang kita sampaikan tidak sia-sia dan terus menjadi pahala yang senantiasa mengalir untuk kita semua, membawa kebaikan untuk kita semua dan berdampak bagi masyarakat. Selain itu, di sesi penutup public speaking kita tidak hanya bisa memberikan kutipan atau pantun, bahkan kita bisa mengajak audien untuk bernyanyi. Jadi closingnya closing bahagia dan berkesan. Demikian, jika saya menggunakan kutipan yang biasa saya gunakan adalah jangan kau kendalikan apa yang tak mampu kau kendalikan dengan 10 jarimu. Pasrahkan penjagaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kutipan yang sering banget saya pakai ketika saya closing, atau saya sering mengajak bernyanyi peserta ketika sudah closing. Jadi bukan hanya mereka ngantuk mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan, namun ketika pulang ada kesan tersendiri setelah bertemu dengan saya. Kurang lebihnya demikian dari saya. Sampai berjumpa kembali di video ke-17, 18, 19, 20 hingga 30 nanti. Dan semoga saya bisa menjaga komitmen saya untuk terus belajar, berbagi, dan menemani teman-teman mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Sehat selalu, terus berdaya, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.